Hai, selamat malam. Terima kasih telah mengklik video ini. Buat kalian yang pernah nonton film horor yang rata-rata berdurasi 30 menit dengan alur maju mundur, berbeda dengan film horor Thailand yang satu ini, Phobia. Film horor asal Thailand ini menghadirkan beberapa cerita dalam satu film dengan pemain dan sutradara yang berbeda juga. Pada video kali ini saya akan menceritakan ringkasan cerita dari film horor Thailand dengan judul Phobia 2. Film ini dirilis pada tahun 2009 dengan 5 cerita dalam satu film. Langsung saja seperti apa kisahnya dan gini ceritanya. The Novice, pemula. Seorang anak laki-laki bernama Pei harus menerima hukuman atas kenakalannya. Hari ini ibunya memasukkan Pei ke biara untuk mendapatkan pendidikan para biksu. Dasarnya anak nakal, sebelum ibunya pergi meninggalkan Pei, ia malah memaki ibunya dengan sebutan wanita pelacur dan tak pernah sayang kepadanya. Jelas saja ibunya marah dan menampar Pei, namun sebenarnya ibunya sangat sayang kepada Pei dan harus meninggalkan Pei di biara guna menimba ilmu agama. Pagi hari bersama para biksu, Pei diajak mengunjungi sebuah bukit yang di situ setiap jalannya banyak sekali makanan-makanan sajen. Pei tentu saja memandang aneh ke setiap sekeliling. Kemudian biksu mendapati Pei sedang memperhatikan sebuah tiang yang di atasnya itu ada sesajen juga. Kemudian biksu mendekati Pei dan menjelaskan bahwa sebelum Pei datang, warga sekitar telah melakukan sebuah rencana untuk menjebak hantu, yakni dengan cara memancingnya menggunakan sajen untuk dimakannya. Baru satu malam di biara, Pei tak bisa memejamkan matanya karena ia merasa lapar di tengah malam. Akhirnya dengan bermodalkan lentera malam, Pei berjalan menuju bukit untuk mengambil beberapa makanan sajen yang mungkin saja bisa ia makan untuk mengganjal perut. Pei kemudian mengambil mie instan dan ia masak di belakang biara. Pei kebergok biksu sedang memasak mie itu. Biksu mengatakan tentang aturan yang berlaku di lingkungan biara, yakni tidak boleh makan saat malam hari. Pei yang bandel mengira bahwa mangkoknya ditahan oleh biksu, padahal mangkok itu tertahan sendiri melayang, sepertinya ditahan oleh sosok hantu. Karena tidak jadi makan, Pei kembali ke bukit untuk mengambil beberapa makanan. Namun ia melihat sosok makhluk tinggi besar berdiri tepat di tiang itu. Pei yang merasa bahwa dirinya terancam berlari kembali menuju kamarnya. Tiba-tiba saja seluruh jendela tertutup. Kemudian disusul dengan suara gaduh gebrakan pintu. Dan pintu jendela itu tiba-tiba terbuka lagi. Sosok itu mengintainya dari luar jendela. Tiba-tiba saja biksu mengagetkan Pei untuk sarapan pagi. Entahlah itu yang terjadi tadi mimpi atau bukan. Namun luka di telapak tangannya benar adanya. Para biksu kembali ke bukit dan melihat tiang itu sudah berubah menjadi sosok hantu yang telah musnah. Dan dalam wujud seperti pohon tua namun ada wajah dan tangan-tangannya. Biksu mengatakan bahwa sosok hantu itu telah musnah dan akan datang hantu lain tepat pada malam pergantian bulan. Pei merasa muak dengan keadaan sekitar. Ia memanting cenai air. Namun cenai itu malah berjalan sendiri. Dan setelah dibuka menggunakan sebilah kayu, dalamnya ada seekor ular hijau melilit seekor katak. Namun sepertinya katak itulah yang malah memakan ular hijau. Seperti katak monster atau katak hantu. Pei kembali ke kamar. Lagi-lagi teror suara, yakni suara tokek, menghantuinya. Namun tokek itu malah menempel tepat di belakang Pei. Akhirnya Pei yang sudah merasa tak kuat tinggal di biara, ia bergegas pergi meninggalkan biara. Biksu sempat mencegahnya, namun Pei tetap bertekad pergi meninggalkan biara itu. Namun ternyata di tengah hutan biksu menghadang Pei, kemudian membawa Pei menuju ke dalam gua. Biksu meninggalkan Pei di dalam gua itu untuk bermeditasi. Namun itulah ternyata hari di mana Pei mendapatkan karma atas perbuatan buruknya. Pei merapal doa-doa dan ia merenungi atas kesalahannya. Jadi ternyata sebelumnya ia bersama temannya adalah seorang penodong kendaraan di jalan. Namun pada hari itu korban yang Pei incar ternyata adalah ayahnya sendiri. Usai menyadari kesalahannya itu,
Diselimuti dengan derayan air mata, teror-teror kepada Pei mulai terjadi. Tiba-tiba saja lilin mati. Di lain tempat ternyata para biksu juga melakukan meditasi untuk keselamatan jiwa Pei. Namun tiba-tiba saja tali pelindung itu putus yang menandakan bahwa Pei sudah keluar dari pelindung yang ada di dalam gua. Benar saja, Pei ternyata telah pergi meninggalkan gua itu dan mengganti pakaiannya. Ia berlari sebisa mungkin menjauh dari tempat itu. Namun suara-suara bisikan, gemerusuk semak-semak, terus mengancam jiwa Pei. Pei secara refleks mengambil batu dan melemparkannya ke sumber suara. Namun tak berselang lama, batu itu kembali terlempar mengenai tepat di wajah Pei hingga bertubi-tubi. Cerita terakhirnya, Pei sempat menghubungi ibunya melalui telepon dan mengungkapkan rasa penyesalannya. Ward menangkal. Cerita yang kedua dari film Fobia 2 ini mengisahkan seorang lelaki bernama Artit yang baru saja mengalami kecelakaan yang menyebabkan kakinya mengalami patah tulang dan dengan segera mendapat penanganan di rumah sakit. Dokter melakukan pengangkatan serpihan kaca yang menancap pada kakinya. Setelahnya ia ditempatkan di kamar pasien bersama pasien lainnya. Ada 3 ranjang pasien, Artit berada di tengah. Suster mengatakan bahwa ranjang sebelah sudah rusak, sudah lama tak dipakai. Sementara di sebelahnya lagi ada seorang pasien dengan keadaan koma. Tinggal menunggu hari-hari terakhir, kata suster. Artit jelas saja merasa penasaran dan berusaha mengintip pasien sebelah. Tiba-tiba saja pintu terbuka dan rombongan keluarga pasien datang. Mereka meletakkan sajen di meja pasien dan merapal doa-doa untuk pasien sebelah. Salah satu dari rombongan pasien yang sedang berdoa melihat gerak-gerik Artit yang nampak sedang memperhatikannya. Kemudian ia seperti marah dan menutup rapat tirai tersebut. Saat larut malam, Artit terbangun dari tidurnya karena tiba-tiba saja TV di ruangan itu menyala dengan sendirinya. Aneh. Kemudian ia meraih remote dan mematikannya. Lagi-lagi, Artit berusaha mengintip pasien sebelah menggunakan tiang penyangga infus. Ia coba menggeser tirai. Namun, sekelebat tangan tiba-tiba saja menjulur meraih sajen yang diletakkan di meja. Artit seketika langsung kaget dan membalikkan posisinya. Tapi Artit masih nyoba lagi. Kali ini ranjang sebelah berbunyi seperti ada benda jatuh. Pada akhirnya, usahanya yang ketiga kali, Artit berhasil melihat wajah pasien sebelah itu. Namun saat itu pula, arwah pasien sebelah meneror kematian untuk Artit. Tiba-tiba saja sosok itu mencekik Artit. Pertama kalinya ia berhasil menghubungi suster dan ia selamat. Tapi begitu suster pergi, sosok itu kembali menyerang Artit. Sampai-sampai Artit terjatuh dari ranjang tempat tidurnya. Teriakannya berhasil membuat suster datang dan kemudian menyuntikkan bius kepadanya. Namun teror itu tak hilang begitu saja. Bahkan alam bawah sadarnya pun masih teror. Sosok itu berdiri tepat di atas tubuh Artit, kemudian mencekiknya. Artit yang coba menahan dengan tangannya, malah tangannya digigit hingga berdarah-darah. Seketika darah yang mengucur itu membuat Artit tersadar. Hari ternyata sudah pagi dan pasien sebelah itu telah meninggal. Namun ternyata apa yang kalian lihat itu adalah Artit bukanlah Artit. Dari serangkaian teror-teror kepada Artit semalam, arwah pasien sebelah telah berhasil masuk dan bersemayam kepada tubuh Artit. Jadi doa-doa semalam adalah serangkaian ritual untuk memindahkan roh dari pasien sebelah ke dalam raga Artit. Backpacker. Seorang backpacker yang tengah berlibur di Thailand sedang mencari tumpangan di jalan. Beberapa mobil yang melintas hanya berlalu bahkan dengan kecepatan penuh. Sampai pada akhirnya si pria melambaikan uang kepada sebuah truk dan akhirnya truk berhenti dan memberikan tumpangan kepadanya. Tapi jelas saja uang tumpangannya ditarik lebih awal. Saat perjalanan, hal mencurigakan terjadi. Sang sopir mendapat sambungan telepon, namun ia menjawabnya dengan nada kesal dan marah-marah. Setelah teleponnya ditutup, teleponnya itu terus berdering, tapi sang sopir enggan mengangkatnya dan ia malah melempar ponselnya ke dashboard mobil. Tiba-tiba saja, suara gaduh dari box belakang terdengar sangat ramai. Kenek menanyakan, "Apa itu bos? Sepertinya kita perlu mengeceknya." Namun sang sopir hanya diam membisu dan malah melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh.
Dan anehnya arahnya malah ke arah kebun gitu. Jelas saja pria backpacker mempertanyakan tujuan sang sopir. Mau kemana? Kok malah ke sini? Sang sopir kemudian memberhentikan mobilnya dan menodongkan pistol kepadanya sebagai peringatan agar diam. Kemudian sang sopir bersama Kenek mengeceknya ke belakang mobil. Ternyata yang ada di belakang box mobil adalah gerombolan penumpang juga, namun mereka semua sudah dalam keadaan tewas dengan kondisi menyeramkan. Sopir dan Kenek kemudian membuang semua mayat itu di kebun satu persatu. Si Kenek yang penasaran membelah perut salah satu mayat itu untuk melihat kejadian di balik kematian mereka. Ternyata mereka semua mati karena memakan makanan seperti bawang atau apa saya nggak paham. Yang jelas semua penumpang itu memang sengaja dipaksa untuk memakan makanan itu. Rupanya sang sopir dan Kenet hanya kambing hitam saja. Sang sopir yang hanya mengantar tak tahu menahu tentang kiriman makanan-makanan itu. Sopir benar-benar kesal kepada si Kenet. Tiba-tiba saja pria backpacker meraih pistol dari kantong sopir dan menodongkannya kepada mereka. Namun dari arah belakang, salah satu mayat bangun seperti zombie menerka pria itu. Tak berselang lama mereka semua bangun dan terus mengejar. Sopir melajukan mobil sambil menyeimbangkan mereka berdua yang berusaha naik ke dalam box belakang. Akhirnya mereka berhasil masuk ke box belakang dan menutup rapat pintunya. Tak berselang lama, mobilnya seperti berhenti. Karena gelap, Kenek menyalakan korek sebagai penerangan. Ternyata di dalam box, zombie-zombie itu masih ada dan wanita backpacker pun masih hidup. Salah satu mayat bocah laki-laki tiba-tiba berdiri keluar mobil. Ternyata ia masih normal. Wanita itu kemudian keluar dan mendekati bocah laki-laki itu. Tiba-tiba saja dari arah berlawanan datang sebuah mobil namun ugal-ugalan. Dan tiba-tiba memanting setir dan menepikan mobilnya ke pinggir. Ternyata pengemudi sudah dalam keadaan tewas di dalam. Suasana mencekam belum usai. Ternyata bocah laki-laki itu pun sudah jadi zombie. Namun si wanita tak mempercayainya. Malah wanita itu menembak Kenet dengan pistol karena ia mencoba melenyapkan si bocah laki-laki. Wanita itu kemudian pergi bersama bocah laki-laki itu menggunakan mobil yang ugal-ugalan tadi. Sampai pada suatu perlintasan rel kereta api, si wanita itu benar-benar merasa bodoh karena ternyata bocah itu benar-benar zombie. Wanita itu kemudian menodongkan pistol kepadanya. Tapi apa yang kalian pikir? Apakah zombie bisa mati ditembak kayak gitu? Salvage, keselamatan. Sebuah perusahaan penjualan mobil bekas yang dikelola oleh Nutch, seorang janda satu anak, tengah melayani pembelinya yang sepertinya telah jatuh cinta kepada salah satu mobil. Diketahui bahwa fakta sebenarnya mobil-mobil itu adalah mobil-mobil bekas kecelakaan yang di-remake ulang agar tampilannya lebih menarik. Namun namanya bisnis, Nutch tak pernah mengatakan bahwa mobil yang ia jual adalah mobil-mobil bekas kecelakaan. Ia hanya mengatakan itu adalah mobil bekas dan hanya lecet penggunaannya saja. Namun tiba-tiba saja seorang wanita pengendara mobil datang menghampiri Nutch. Ia nampak kesal dan memaki Nutch lantaran ia telah mengetahui bahwa mobil yang ia beli dari Nutch adalah mobil bekas kecelakaan. Bahkan ia mengatakan bahwa anaknya hampir saja tewas karena ia mengendarai mobil bekas kecelakaan yang ia beli dari Nutch. Keanehan teror kepada Nutch mulai ia rasakan saat hari menjelang malam. Anak laki-lakinya yang bernama Toy yang asik bermain mobil remote di area parkir mobil tiba-tiba saja menghilang. Setelah ditelusuri, ternyata Toy masuk ke dalam salah satu mobil yang ada di area parkir mobil. Ibunya kemudian menyuruh Toy untuk tidak bermain-main lagi di area parkir mobil karena sebentar lagi mau pulang. Nutch kemudian kembali ke kantor sambil merenungi mobil-mobil penjualannya. Namun tiba-tiba saja CCTV parkiran mobil merekam keanehan Toy yang terlihat seperti sedang berbicara kepada seseorang di area parkir mobil. Aneh. Setelah itu, Nutch meniliknya ke area parkir mobil. Toy tidak ada di sana, tidak ada siapapun. Sampai pada akhirnya ia melihat seorang ibu perawakan tubuh besar sedang merenung dan menangis seduh. Nutch menghampiri ibu itu dan mengatakan bahwa
tokonya sudah tutup, Bu. Namun ibu itu membalikan badan dan kemudian tangisannya malah semakin kencang. Secara mengerikan, perut ibu itu semakin lama semakin membesar dan robek mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Benar-benar pemandangan yang sangat menakutkan. Saat ia lari ketakutan, ia melihat mobil remote milik Toy berjalan di hadapannya. Dan suara Toy juga terdengar tak jauh di sana. Tiba-tiba saja, seorang bocah teriak ketakutan dari dalam mobil. Kali ini ia melihat Toy masuk ke dalam mobil. Ia pun masuk pula ke dalam mobil itu. Namun seperti umpan, Toy keluar dan Nudge terkurung di dalam mobil itu. Arwah seorang yang dengan kondisi terbakar ada di samping Nudge. Nudge berhasil meraih tombol pembuka pintu mobil. Selanjutnya ia melihat pemandangan semua mobil dalam keadaan penyok tak beraturan. Ia kemudian masuk ke dalam mobil miliknya dan bergegas pulang. Namun mobilnya tak bisa hidup sejenak. Tapi pada akhirnya mobilnya bisa nyala. Dan hanya sebentar, akhirnya mati lagi. Nudge keluar dari mobil, namun ia melihat sepatu Toy di kolong mobilnya. Dan ternyata Toy telah terbunuh di dalam bagasi mesin mobil Nudge. In the end, pada akhirnya, jika cerita 1-4 diwarnai dengan horor mencekam seram, kali ini cerita kelima hadir dengan nuansa horor yang dikemas dengan aksi komedi. 4 sekawan yakni Ter, Puak, Sin, dan Ai adalah kru film horor. Pada adegan terakhir film horor akan menghadirkan adegan hantu wanita yang diperankan oleh Cat. Namun di ruang make up saat diwawancara tentang perasaannya, Cat mengaku bahwa ia sangat senang akan memerankan adegan hantu. Tapi Cat sepertinya sedang sakit, batuk parah. Cat tetap kekeh mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja hingga adegan hantu tetap di-tag. Namun saat lampu ruangan sudah dimatikan, Cat tak kunjung nongol merangkak. Setelah cukup lama, tag akhirnya di-cut dan ternyata Cat sudah terbaring pingsan. Akhirnya Cat dilarikan ke rumah sakit. Nah, karena tinggal adegan terakhir si Cat malah sakit, jadi semua kru pusing tuh. Alhasil, mereka semua berdiskusi dan berencana untuk mengganti adegan terakhir. Namun saat prosesi tag sedang berlangsung, tiba-tiba saja Cat sudah berada di tempat syuting. Cat mengaku jika itu adalah film pertamanya sehingga ia harus menyelesaikannya. Di saat syuting baru dimulai, kru film dikabarkan oleh Ai bahwa Cat yang tadi ia antar ke rumah sakit telah meninggal dunia. Sontak saja semua kru melakoni tag dengan cemas namun berusaha memenuhi permintaan terakhir Cat yang bisa dibilang adalah hantu penasaran. Setelah selesai satu persatu kru kabur. Hantu Cat terlihat mengintai di belakang mobil dan dari arah depan datang Ai. Dengan raut wajah pusat pasi, Ai di dalam mobil mengatakan bahwa tadi ia mengalami kecelakaan, tapi dia baik-baik saja. Di sela-sela perjalanan saat ngobrol, tiba-tiba saja kepala Ai mengeluarkan darah yang pada akhirnya membuat semuanya itu panik. Mendadak, Ter membanting kemudi dan kemudian keluar meninggalkan mobil bersama Shin. Tapi dari dalam mobil, Puak melihat hantu Cat di belakang Ter dan Shin. Apapun yang mereka teriakan tak ada yang mendengar dengan jelas. Malah Puak ketakutan melihat Ai dengan kondisi darah mengalir deras dari kepalanya. Tapi Ai menceritakan kejadian yang tadi ia alami. Bahwasannya saat ia membawa Cat ke rumah sakit, ia mengantuk dan akhirnya menabrak tiang di pinggir jalan. Barulah Ter dan Puak sadar bahwa hantu Cat berada di belakangnya dan kembali berlari ke dalam mobil. Namun mobilnya malah mogok dan hantu Cat sudah tak ada di hadapan mobilnya. Mereka semua berusaha menutup semua kaca mobil. Tiba-tiba saja hantu Cat berdiri di samping pintu mobil mereka. Tapi Cat berusaha menjelaskan bahwa dirinya bukanlah hantu. Karena pada saat di rumah sakit ia kabur lantaran ia sangat berambisi untuk syuting film. Kesalahpahaman informasi dari pihak rumah sakit yang mengatakan bahwa Cat telah meninggal dunia adalah kesalahan dari dokter yang ternyata adalah dokter kembar. Dari lawan arah, terlihat sebuah mobil yang melintas. Mereka semua kemudian keluar dan melambaikan tangan untuk meminta tumpangan. Namun ternyata pengemudi wanita dari mobil itu mengantuk dan pada akhirnya
Jebret. Sekian, itulah ringkasan cerita dari film horor Thailand dengan judul Phobia 2. Semoga menawarkan kita pada hari ini. See you next time.